tua sebatang kara. Tepat di waktu pagi, burung berkicau merdu. Borondo berjalan di tepi hutan. Borondo berhenti di sebuah sungai dan berkata, "Ya Tuhan, aku ini sebatang kara. Andai aku diberi seorang anak, aku pasti akan menjaganya dengan sepenuh hati." Tiba-tiba suara guntur terdengar. Muncul sosok besar yaitu Buto Ijo dari balik pohon. Borondo sangat terkejut. Ia berdiri hingga hampir terjatuh. Buto Ijo pun tertawa keras lalu berkata, Jika kau ingin sebuah anak, akan kuberi kau mentimun emas. Tetapi jika anak itu berusia 17 tahun, aku ambil kembali. Apakah kau bersedia berjanji? "Baik, aku berjanji Tuan. Asalkan aku dikaruniai sebuah anak, terima kasih Tuan, terima kasih." Baiklah, kalau begitu, aku berikan kau biji mentimun ajaib. Buto Ijo melempar biji mentimun itu lalu menghilang. Borondo menerima biji mentimun itu, namun ada satu biji yang berkilau bagaikan emas. Segera Borondo kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Borondo segera menuju ke pohon belakang rumah dan menyampaikan biji mentimun ajaib dari Buto Ijo. Beberapa bulan kemudian, pohon mentimun tumbuh dan terdapat satu mentimun yang berkilau. Segera Mbok Rondo mengambil dan membelah mentimun tersebut. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat dibelahnya mentimun itu terdapat bayi perempuan di dalamnya. Bayi itu menangis pelan. Mbok Rondo pun menimangnya dengan penuh kasih sayang. "Wah, biji timun itu ternyata benar-benar ajaib. Anakku, kau akan kunamai Timun Mas." Saat ini Timun Mas berusia 17 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Ia juga rajin membantu ibunya. Timun Mas pergi pamit ke pasar untuk membeli sayuran dan buah-buahan segar. Ia berjalan ke pasar dengan membawa keranjang sayur. Ia bertemu beberapa warga. Salah satu petani terpesona dengan kecantikan Timun Mas, namun sungkan untuk menyapa dan hanya memujinya dalam hati. "Timun Mas, kau cantik sekali." Saat sedang tawar-menawar, penjual sayur memuji Timun Mas. "Timun Mas, kau rajin sekali. Semoga Tuhan memberkahimu." Timun Mas pun tersenyum lalu izin pamit untuk pulang. Namun, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Tanda Buto Ijo semakin mendekat. Buto Ijo menagih janjinya dahulu kepada Mbok Rondo untuk menyerahkan Timun Mas jika sudah berusia 17 tahun. Namun, Mbok Rondo yang sudah sangat menyayangi Timun Mas enggan menyerahkan kepada Buto Ijo. Mbok Rondo menangis sambil memeluk Timun Mas, lalu memerintahkan Timun Mas untuk pergi ke hutan mencari jalan untuk melindungi diri. Timun Mas berlari ke arah hutan. Ia bertemu dengan sosok berwajah lembut, yakni Nyi Dewi Alam. Ia pun berhenti, lalu Nyi Dewi Alam berkata, "Aku sudah tahu kau, Timun Mas. Ambillah 4 benda ini dan lemparkanlah kepada Buto Ijo saat ia mengejarmu." "Terima kasih Nyi Dewi, aku akan selalu mengingat pesanmu." Nyi Dewi pun menghilang. Timun Mas segera kembali ke rumah. Namun, Buto Ijo yang mengetahui keberadaan Timun Mas langsung mengejarnya dengan langkah berat. Timun Mas pun berlari sembari menebarkan benda satu persatu. Buto Ijo berteriak marah. Timun Mas, kau tidak bisa sembunyi dari aku. Timun Mas berteriak dan lari ketakutan. Ia melemparkan biji timun, lalu tanah berubah menjadi ladang timun raksasa. Buto Ijo pun terjebak.
Tetapi Buto Ijo berhasil mematahkan timun raksasa dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas mendebar jarum dan berubah menjadi bambu runcing. Buto Ijo terluka tetapi berhasil lolos dan masih mengejar Timun Mas. Timun Mas menabur garam, seketika menjadi lautan luas. Buto Ijo berenang kesulitan. "Ini yang terakhir," teriak Timun Mas sembari menebarkan terasi. Seketika lautan berubah menjadi lumpur panas. Buto Ijo tersedot dan menghilang perlahan. Timun Mas! Di pagi yang cerah, Timun Mas kembali ke rumah dan berpelukan dengan ibunya. Anakku, kau akhirnya selamat juga. "Buto Ijo sudah lenyap, Bu. Kita selamat." Pangeran Arga datang menghampiri Timun Mas dan Mbok Rondo. Timun Mas, keberanianmu itu menyelamatkan kami semua. Dengan keberanian dan doa, semua bisa kita kalahkan. Begitulah kisah Timun Mas, legenda yang mengajarkan keberanian, cinta, dan kejujuran akan selalu menang di atas kejahatan.